Halo, bersama dengan saya Bung Ropan atau Papi Ropan, dan saat ini saya akan berbicara tertarik dengan bursa transfer yang belum lama, ya, beberapa hari lalu kemarin sudah ditutup ya untuk musim ini, dan ada kejutan-kejutan yang terjadi di detik-detik akhir bursa transfer ya menjelang ditutup. Dan salah satu yang menarik yang saya akan bahas adalah kehadiran sosok Saul, ya, pemain Spanyol yang bermain di Atletico Madrid, ya, Saul Niguez. Pemain ini diperoleh Chelsea itu pada detik terakhir dengan opsi peminjaman, ya. Sementara peminjaman dulu semusim Chelsea harus mengeluarkan sekitar 5 juta euro. Namun opsi untuk mempermanenkan Saul ini itu terjadi ketika nantinya pada musim depan selesai bisa langsung dipermanenkan. Ya, ini adalah gelandang, ya, seorang pemain gelandang dari Atletico Madrid yang sudah cukup lama, sejak 13 tahun saat Atletico masih di Segunda Division di Spain atau di Spanyol, ya, di La Liga. Itu dia berada di sana di antara 2010, 2011. Ya, kemudian dia di 2012 terus sampai saat ini sebelum dia pindah ke Chelsea, memastikan pindah ke Chelsea, itu terus bermain. Artinya di tim A di Atletico Madrid, ya, di Roji Blancos ini dia bermain 10 musim, ya, kalau terhitung di La Liga, ya, di tim utama. Nah, bagaimana dia sudah mencetak 26 gol, ya, ini luar biasa. Saul Niguez, sehingga membuat banyak yang tertarik, terutama Chelsea. Sebelum Chelsea memang MU juga ingin mendapatkan Saul, ya. Liverpool juga ingin mendapatkan Saul karena pemain ini kan serba bisa, ya, bisa bermain di beberapa posisi. Itu kelebihan keunggulan dari Saul, dan dia bisa bertahan, bisa di posisi menyerang, bisa sebagai box to box. Tetapi ada yang kurang mengenakan tentunya bagi Saul ketika dia ada di Atletico Madrid, karena dia lebih banyak untuk ditaruh oleh pelatih Diego Simeone ini, lebih banyak bertahan, ya, tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, saya berbicara tadi bagaimana MU, Liverpool di samping Chelsea meminati pemain ini, gelandang yang bagus, ya, dan akhirnya Saul harus memilih salah satu di antaranya, dan dia berketetapan, ya, ingin bersama dengan Thomas Tuchel, pelatih Chelsea saat ini. Dan dia dengan opsi peminjaman untuk satu musim sementara ini sebelum ada dipermanenkan pada musim depan, ya. Itu klausul yang ada di antara Atletico dan juga The Blues, Chelsea. Jadi selamat tinggal untuk MU dan Liverpool yang tidak mendapatkan pemain ini, dan dia berlabuh di London, di Stamford Bridge. Ini banyak pemain, saya pikir. Kedatangan Saul ini membuat situasi dan kondisi di kubu Chelsea sendiri, terutama di lini tengah, lini paling vital, itu berjubel, ya. Banyak pemain di sana. Kita tahu ada N'Golo Kante di sana, ada Mateo Kovacic, juga ada Jorginho, ya, pemain-pemain yang bagus, ya. Loftus-Cheek juga ada di sana. Kalau dibanding dengan banyak gelandang-gelandang juga ada Mason Mount termasuk seorang gelandang serang, ada Hakim Ziyech, ya, banyak, ada Kai Havertz, yang Son Odoi yang ada di sana, sehingga ini yang membingungkan mungkin bagi seorang Tuchel yang harus pintar-pintar, ya, bagaimana memanfaatkan kehadiran sosok Saul, pemain berusia 26 tahun ini yang datang dari Atletico untuk bisa mendapatkan tempat, ya, di dalam skema permainan dari Thomas Tuchel, ya. Karena sayang kalau pemain ini pemain yang bagus datang dari Atletico, kemudian dia hanya banyak memanasi bangku cadangan. Ini sangat disayangkan, ya. Ini membuat saya pikir bagi Tuchel, ya, untuk bisa merancang skema permainan dalam starting 11 dia, untuk bagaimana menyelipkan nama Saul di antara 11 pemain yang ada. Kita tahu bersama bahwa di Chelsea ini, kalau Tuchel bermain dengan 3-4-3 sesuai dengan skema yang paling asik yang dimainkan oleh Tuchel selama ini, ketika juga mereka sukses di Liga Champions, merebut di Piala Super Eropa, ya, artinya ada
ada banyak memang varian yang bisa berkembang, tetapi dia punya starting 11 yang nampaknya bagi Tuchel ini sudah menjadi baku ya, walaupun bisa ditukar-tukar ya dengan 3-4-3 ya. Mendy di bawah Mistar, kemudian kalau yang pas itu ada Aspi ya, Azpilicueta, pemain kapten ke-11 juga dari asal Spanyol, dan ada Thiago bersama Rudiger, dan akhir-akhir ini memang Thiago sering bergantian dengan Anders Christensen ya, pemain Denmark yang ada di belakang ya. Jadi itu sudah baku buat dia. Nah, di tengah ini ada beberapa opsi ya yang terjadi. Reece James bisa ada di kanan ya, terjadi di sini, dan kemudian gelandangnya ada Jorginho dan Kante. Kemudian sekarang bahkan sudah banyak ditampilkan adalah Marcos Alonso di sini ya. Walaupun sebenarnya dia punya Tuchel punya opsi lain dengan Ben Chilwell yang ada ya, pemain Leicester yang diambil di Chelsea. Jadi itu kedalaman skuad yang paling bagus. Di depan itu dengan adanya Lukaku ya, karena sebelum ini transfer yang paling besar yang dilakukan oleh mereka dengan 115 juta euro itu adalah seorang Romelu Lukaku ya, datang dari Inter dan dia memperkuat Chelsea dan sudah membuat 1 gol. Pasti Lukaku ada di depan, di belakangnya bisa Pulisic dan juga dengan Mason Mount, atau berkembang dengan Kai Havertz bersama dengan Mason Mount ya. Jadi itu skema permainan yang bisa terjadi dengan varian yang bisa berganti dari 3-4-3 menjadi 3-4-2-1 dengan 2 agak ke belakang di belakang Lukaku ya. Bahkan Tuchel juga bisa melakukan ini dengan, kalau lebih berani ya, memang bermain dengan 4-4-2 misalnya. Katakanlah di depan dia taruh adalah Werner dan Lukaku, baru ada 4 gelandang yang dia bisa ambil ya di posisi starting 11, dan 4 pemain belakang tentunya yang bisa dia pakai. Nah, sekarang di mana posisi Saul ya untuk bisa bermain dalam skema ini? Kalau bermain dengan 4-3-3 katakan, Saul bisa mendapat tempat di sini ya, bisa mendapat tempat untuk bisa bermain dengan N'Golo Kante dan juga dengan Jorginho ya. Artinya dia bisa bermain lebih bertahan sama seperti di Atletico, atau didorong lebih ke depan. Nah, kenapa Saul bisa datang? Saya pikir dia berkeinginan untuk tidak terbelenggu dengan ketidaknyamanan dia di Atletico saat Diego Simeone ya, pelatih yang dia respect, yang dia hormati karena ikut bersama-sama dengan dia untuk mendukung karir dia dalam 10 musim terakhir ya. Bagaimana dia selalu ditempatkan sebagai box to box, kadang sebagai pemain yang lebih bertahan, berdiri di depan, bahkan 2 back tengah ya. Sebenarnya oke sih dia memperlihatkan ini, namun tidak nyaman karena keinginan Saul itu adalah bermain lebih menyerang. Dia lebih enak untuk bermain lebih ke depan. Ya, itu yang diinginkan oleh Saul. Tetapi Diego Simeone melihat dia ini lebih pas untuk bermain sebagai gelandang bertahan. Itu yang terus-menerus dilakukan oleh Diego Simeone. Sehingga dalam 230 penampilan dia selama ini ya bersama dengan Atletico ya, dia tidak begitu mendapatkan keinginan dia, kesesuaian dia untuk bisa bermain. Namun mudah-mudahan ketika dia datang dari Atletico ke Chelsea ini, ke Stamford Bridge bersama dengan pelatih Thomas Tuchel, dia bisa mendapatkan itu. Dan Tuchel sudah menjanjikan akan menempatkan dia pada posisi yang dia inginkan. Kalau pemain menginginkan untuk bisa bermain lebih menyerang, Tuchel akan mengikuti itu. Karena mereka masih punya gelandang yang bagus dalam bertahan. Tentunya ada N'Golo Kante dan Jorginho yang lebih bertahan. Nah, kalau dia lebih ke depan, tentunya ini bisa diambil dengan baik ya. Kalau ada 4-2-3-1, katakan bermain dengan posisi seperti ini, berarti Jorginho dan Kante atau Kovacic Jorginho, katakan menjaga kedalaman permainan sebagai double pivot di tengah ini. Nah, bisa didorong ke depan itu adalah Saul Niguez. Dia mungkin bisa berdiri di belakang Lukaku, katakan demikian ya. Kemudian ada Mason Mount di kanan dan salah satu Pulisic atau Kai Havertz yang bermain dari kiri, atau Timo Werner bermain dari kiri. Mungkin ini adalah alternatif lain ya. Bermain dengan 4-3-3 pun dengan lebih menyerang ya, ini bisa terjadi. Misalnya Azpilicueta di kanan, kemudian ada Rudiger Christensen atau Rudiger dengan Silva,
di kiri ada Marcos Alonso atau Ben Chilwell, di sini ada 4 di ini. Kemudian 3-nya bisa satu kali aja dimainkan. 3-3-nya, Jorginho, Kante, dan juga dengan Saul. Jadi mereka bertiga dengan 4-3-3 skemanya ya. Kemudian di depan tinggal diatur. Pasti Lukaku 1, bisa Mason Mount, dan bisa Kai Havertz dengan 4-3-3. Jadi itu yang menjadi opsi yang bisa dimainkan dengan kedatangan Saul dari Atletico Madrid sampai ke Chelsea. Nah, apakah ini akan dilakukan oleh Tuchel? Itu kita akan tunggu ya, karena bagi penggemar Chelsea juga ingin melihat ya, sebagaimana hebatnya seorang Saul ya. Ya walaupun dia hanya 10 musim hanya membuat 26 gol sepanjang karir dia dalam 230 penampilan dia, tetapi mereka ingin melihat kalau dia kembali dimainkan sebagai gelandang serang sesuai dengan keinginan dia. Saya pikir bukan tidak mungkin dia akan menjadi pemain yang baik, yang bisa mendukung Lukaku di dalam hal mencetak gol, bisa bahu-membahu. Dan ketika Lukaku mengalami kesulitan, dihambat oleh pemain-pemain belakang lawan, entah bermain di IPL atau di UCL, yang menjadi target utama tentunya bagi Tuchel dan manajemen Chelsea, solusinya ada di Saul. Saul bisa muncul dari belakang untuk bisa mencetak gol-gol yang diinginkan. Saul ini pernah diambil juga di tim nasional Spanyol, walaupun itu terakhir sampai di 2019 dia terakhir ya. Dia bermain. Dia bisa membuat 3 gol ketika bermain bersama tim nasional Spanyol ya, dalam 19 penampilan dia sejak 2016, dan dia bisa mencetak 3 gol. Gol terakhir dia tercipta di tahun 2019 ya. Setelah itu dia nggak dipanggil lagi. Nah, Saul ini bukan pertama kali juga menurut saya. Dia ini datang sebagai pemain yang dipinjam ya. Karena sebelumnya Saul pernah mengalami hal demikian di musim 2013-2014 ketika penampilannya kurang begitu meyakinkan. Kubu manajemen termasuk pelatih Diego Simeone ini mengirim dia untuk dipinjamkan ke Rayo Vallecano ya. Dia bermain di sana sebelum dia kembali bersama dengan Atletico ya. Dia berada di Rayo ya. Jadi ini pemain yang saya pikir oke ya. Tinggal tergantung bagaimana polesan dari Tuan Tuchel, pelatih asal Jerman ini, untuk melihat seorang Saul dalam posisi tentunya yang pas ya bagi seorang Saul. Dan kalau dia diberikan jam bermain yang banyak, saya pikir ini adalah suatu hal yang bagus bagi Saul untuk perkembangan dia, asal diberikan jam bermain yang banyak. Jadi persaingan di tengah memang akan banyak, akan menumpuk ya, akan terjadi ketika Saul datang, mungkin termotivasi yang lain untuk bisa memberikan yang terbaik, termasuk Mateo Kovacic ya, termasuk bagaimana Hudson Odoi juga ada di sana ya. Hakim Ziyech juga ada di sana yang bisa terlihat. Jadi memang pertarungan di tengah ini lini yang paling sibuk yang ada di Chelsea, tapi diuntungkan bagi Tuchel, bagi Chelsea sendiri, karena mereka sekarang punya kedalaman yang luar biasa. Jadi tidak akan pincang, baik 11 pemain yang berada di lapangan sampai ada di bench, itu bagus semua. Ini yang menguntungkan bagi Tuchel ya, karena mereka akan mengarungi pertandingan demi pertandingan yang sangat sulit ya, bukan saja di IPL atau di Liga Inggris, di Liga Premier Inggris, tapi mereka akan mengarungi jauh lebih banyak juga di Piala FA, di Piala Carabao. Mereka akan bermain sana, walaupun mungkin Tuchel akan bisa membagi-bagi ya, merotasi pemain untuk menjaga jangan sampai cedera. Karena tugas Tuchel adalah bagaimana mereka bisa bersinar di Liga Premier ya, setelah Antonio Conte membawa ini tim juara di 2017. Jadi ingin diulangi oleh Thomas Tuchel, sehingga ini akan menjadi target utama, bidikan utama bagi Tuchel untuk di IPL ya, dengan tanpa mengenyampingkan tentunya 2 piala lainnya di lokal ya, Piala FA dan Carabao. Dan satu lagi yaitu bagaimana upaya mereka mempertahankan gelar ketika mereka juara di Liga Champions saat mengalahkan City musim kemarin ya, dan mereka juara, mereka harus bisa mempertahankan itu. Dan saya pikir peluang untuk mempertahankan gelar di UCL sangat besar juga, karena mereka sudah punya Lukaku, sekarang datang ada Saul, jadi sudah komplit, pemain-pemain mereka itu sudah komplit ya, baik di penjaga gawang, lini belakang, kemudian lini tengah, sampai lini depan. Jadi memang sangat menakutkan bagi siapapun yang akan melawan
The Blues Chelsea dengan pembelian-pembelian yang sangat baik dan ambisi yang besar, baik dari pemilik, dari owner setempat Roman Abramovich, dan juga dengan sang pelatih Thomas Tuchel dan pemain-pemain, tentunya pemain-pemain yang ada dalam skuad Chelsea. Nah, kita akan melihat, kita akan tunggu ya bagaimana kiprah seorang Saul ketika dia sudah datang bersama dengan Chelsea dan dia akan dimainkan oleh Thomas Tuchel. Untuk 1-2 pertandingan mungkin saja bisa aja dia belum bisa beradaptasi kalau dimainkan, tapi kita akan melihat kalau dia terus dimainkan dalam 3 pertandingan berturut atau bahkan dalam 5 pertandingan, ini akan cepat sekali ya. Bagi pemainnya seperti Saul akan cepat sekali mengikuti adaptasi dalam klub atau di Liga Primer yang baru pertama kali buat dia bermain. Dan karena ini pemain yang serba bisa, saya pikir dia akan cepat untuk bisa bersama-sama dengan tim, menyesuaikan diri bersama dengan The Blues dan juga dengan atmosfer di IPL. Ya, kita akan menunggu bagaimana sepak terjang seorang Saul bersama dengan Chelsea pada musim ini di berbagai turnamen, termasuk di Piala Dunia antar klub di mana Chelsea juga berambisi untuk bisa meraih gelar itu. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan seorang Saul. Ya, sampai berjumpa pada pembicaraan lain tentang pemain-pemain Chelsea juga. Dan Anda jangan lupa untuk tetap like, subscribe dan share channel YouTube Bung Ropan kepada siapapun. Oke, sampai kita ketemu. Ciao.